Komedian Wildan Delta alias Kiwil terlihat tenang menjalani hidupnya. Ia bahkan merasa lega bisa melakukan dakwah lagi bersama teman-temannya. Mantan suami Maggie Wulandari itu malahan mengaku lebih tenang menjalani hidupnya saat ini. Ia tak merasa terbebani bercerai dengan istri keduanya pada 10 Agustus lalu. Sebaliknya, Kiwil berusaha menikmati kehidupannya. Ini selama COVID ini perdana Kiwil naik panggung ya. Kemarin-kemarin kita naik pitam gitu. Sekarang kita naik panggung, alhamdulillah. Gua ngomong naik pitam ketahuan hidupnya krisis. Ya udah bahagia banget kita. Ada kerjaan. Life goes on aja lah. Hidup itu ya jalanin aja lah. Sesuai dengan apa yang saya nikmati sekarang ya jalanin aja. Karena kan setiap pekerjaan, setiap pemikiran tuh ada pertanggungjawabannya. Jadi Kiwil sekarang ya jalanin aja buat ya menikmati hidup aja lah. Ya, kondisi Kiwil yang menikmati hidup berbanding terbalik dengan Maggie. Sejak resmi berstatus janda, Maggie berusaha bekerja keras menafkahi dirinya dan ketiga anaknya. Melalui jualan online, Maggie berharap bisa menopang kehidupan perekonomiannya. Lewat postingan video di Instastory-nya, Maggie mengungkap fakta kemandirian anak-anaknya. Pintar, Masya Allah, anak-anak aku anak-anak soleh. Masya Allah ya, mereka anak-anak yang luar biasa. Video yang menggambarkan 3 anak Maggie tengah makan lesehan di sudut ruangan rumah dengan lauk seadanya membuat Maggie tersentuh dan mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya yang selama ini telah membantunya berjualan online setiap Jumat malam dan malam Minggu sesaat sebelum dirinya diopnam di sebuah rumah sakit akibat banyak pikiran. Ini lagi sakit tipes, terus GERD juga, lambung bermasalah, terus sama kolesterol juga tinggi. Pikiran, pola makan, kecapean, kurang tidur, dan semuanya memang terjadi sama aku. Namun Maggie mengaku dalam keadaan lemah sempat merasa bangga kepada anak-anaknya yang membantunya berjualan. Itu sebabnya Maggie memposting aksi anak-anaknya itu. Sekalipun hanya dalam video pendek, namun sebagai ibu, Maggie mengaku terenyuh menyaksikan aksi mereka. Lantas, menyesalkah Maggie berpisah dengan Kiwil? Dari awal juga saya udah bilang, ini kan komitmennya Maggie. Dan itu saya ikutin semua. Kayak cuma di pertengahan jalan itu kan ada bahasa-bahasa sumbang yang seakan-akan Kiwil ini nggak bener gitu, suami yang nggak bener katanya, kayak alamat nggak jelas. Saya bilang 17 tahun menikah kok nggak jelas alamat rumah saya. Kemudian kok nggak datang sidang, tanya kenapa kok Kiwil nggak datang, karena kan sesuai dengan komitmen ya. Itu kan dalam rangka mempermudah juga, jadi delik hukumnya juga jelas gitu loh. Takutnya kalau misalnya saya datang kan mediasi lagi, panjang lagi, lama lagi, ntar dibilang oh Kiwil gini mau memperlambat, ini salah lagi. Jadi semua itu ngalir aja lah sudah. Jadi simple, mempermudah semuanya. Jadi kalau udah mudah, apalagi dari Maggie kan, saya udah bahagia sampai saya bersyukur, alhamdulillah ini ya sudah gitu loh. Walaupun Kiwil ngomong di infotainment bahwa iya udah gue terima kok bla bla bla, tapi kan dia tidak tanda tangan. Tetap hakim kan taunya nggak ngeliat infotainment, taunya ya kertas itu mesti dia tanda tangan, yang paling nggak ada yang menerima. Pada saat dikirim itu dikembalikan, tidak diterima, maka dia bilang itu tidak syah, tidak patut sebutan yang hakim. Makanya untuk meyakinkan hakim yang ketiga kalinya saya yang mengantarkan supaya saya bisa bersaksi, saya udah nganterin wallahi wa rasuli. Ini saya ada bukti rekaman ini supaya jelas, gitu, paham nggak maksudnya? Karena juga untuk mempermudah, bukan untuk jadi sandiwara, bukan untuk gimmick saya. Nada suara Kiwil sedikit naik ketika disinggung soal anak-anak hasil buah cintanya dengan Maggie yang bekerja seperti yang diposting Maggie. Kiwil seperti tak terima dengan pemandangan unggahan Maggie itu. Kiwil bahkan berpesan kepada mantan istri keduanya itu untuk tidak mengeksploitasi penderitaan serta kondisi anak-anaknya. Mengapa demikian?
udahlah jangan eksploitasi anak, ini masalah orang tua gitu loh. Jangan bawa-bawa anak kerja, masih banyak tuh di pinggir jalan anak-anak yang terlantar. Anakku masih nggak terlantar kok gitu. Ini ya bikin orang emosi aja, kesannya bapaknya apa gitu. Ini kan menandakan bahwa jangan Kiwil ya, anaknya dibiarin begitu. Kalau gue tuntut eksploitasi anak gimana? Hak asuh anak bisa pindahin ke gue. Anakku nggak bakal kerja, tenang aja, anakku nyantai. Salah lagi gue. Aduh, gue emosi aja, pinter aja kadang-kadang nih ya. Seorang bapak menelantarkan anaknya. Saat itu saya masih istrinya loh, saya ditelantarkan. Itu udah selesai. Saya nggak peduli lagi. Kamu ngomong eksploitasi anak. Sekarang berkaca di kaca yang paling gede dulu, atau kaca kecil aja, ambil mirror yang kecil. Ambil mirror yang kecil. Saya lagi berjuang buat anak-anak saya. Saya berjuang untuk diri saya sehat, untuk anak-anak saya. Saya sehat, saya untuk anak-anak saya. Kamu sehat untuk siapa? Ya, bercerai dengan Kiwil bisa jadi langkah yang cukup berat bagi Maggie, mengingat kondisi tubuhnya yang mudah jatuh sakit, serta keuangan mereka pun juga belum stabil. Uniknya, Kiwil yang mendengar kisah perjuangan mantan istri dan anak-anaknya terdengar menanggapinya dengan santai. Pokoknya udahlah, jadi bininya Kiwil udah enak banget dah. Nggak ngorong, nggak minta ini, nggak minta itu, nggak ngerongrong ini, nggak ngerongrong itu, ya, nggak mempersulit, semuanya mudah, ya, semudah Allah memberikan kita nikmat, itu aja. Jadi ya nyantai-nyantai aja. Kalau misalnya, aduh, makanya kan dari awal kan saya bilang, saya diusir sama istri, keluar telanjang, ya, besok pulang pakai jas. Prinsip laki-laki harus seperti itu. Jangan pernah takut kehilangan sesuatu udah. Ibarat keluar rumah dia telanjang, tapi pulang pakai jas, pakai tuxedo. Keren. Jadi jangan pernah ada ketergantungan dengan apalagi yang berhubungan dengan dunia. Semua itu titipan. Ke atas tidak berbuah, ke bawah tidak berakar. Kan saya udah pernah bilang itu. Untuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, Allah tidak tidur.